Selamat datang kembali di Layresidi Channel yang membahas alur cerita sebuah film yang bertujuan untuk mengisi kegabutan dan menghibur kalian semua. Film kali ini berjudul The Box, menceritakan kotak misteri yang dikirimkan oleh seseorang ke setiap keluarga dengan tujuan untuk mengetes mereka yang hubungannya dengan uang. Namun sebelum lanjut menonton, alangkah baiknya kita subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video baru dari channel ini. Oke, kita masuk ke awal filmnya. Film ini diawali oleh sepasang suami istri yang terbangun mendengar suara mobil berhenti di depan pintu. Ternyata ada mobil yang baru saja berhenti dan langsung saja pergi. Mobil itu meninggalkan sebuah kotak di depan pintu. Istri membuka pintu dan mengambil kotak dan membawanya masuk. Suami mengambilnya dan membuka kotak itu di meja makan. Saat di unboxing ternyata isinya sebuah kotak permainan dan terdapat surat yang isinya dari Tuan Stewart akan menghubungimu pukul 5 sore. Suami istri dan anaknya melakukan aktivitas seperti biasanya. Lewis merupakan pengajar di sebuah universitas, sedangkan suaminya bekerja di sebuah departemen. Sepertinya keluarga ini sedang dalam masalah keuangan. Pukul 5 sore saat Lewis sedang menonton TV, Tuan Stewart datang mengetuk pintu. Ternyata sosok Tuan Stewart begitu mengagetkan Lewis. Stewart meyakinkan Lewis bahwa dia pria baik-baik yang ingin menjelaskan tentang permainan kotak misterius itu. Stewart pun dipersilahkan masuk dan Lewis segera membawa kotak itu ke hadapan Stewart. Setelah mereka berdua duduk, segera Stewart menjelaskan rules tentang kotak itu, bahwa di amplop ada kunci dan sebuah tombol yang jika ditekan akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seseorang di suatu tempat yang Anda tidak ketahui akan mati. Kemungkinan yang kedua, Lewis akan menerima pembayaran $1 juta. Uang tersebut juga sudah dipersiapkan oleh Stewart. Pembayarannya mempunyai 3 syarat, yakni 1. Tidak memberitahu siapa bosnya. 2. Tidak ada yang boleh tahu kecuali suaminya. 3. Hanya punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Stewart pergi dengan penawaran 24 jam menunggu keputusan Lewis. Skin berganti di tempat suami Lewis bekerja. Arthur gagal mengikuti seleksi astronot di bidang psikologi. Sampai di rumah, Arthur sudah disambut istrinya. Karena gagal tes, dia stres dan sedih. Mereka kemudian keluar untuk jalan-jalan menghibur diri. Sampai di rumah, Arthur membuka kotak tersebut karena penasaran, namun tidak ada isinya sama sekali. No transmitter, no radio. If we push the button right now, there's no way he'd even know. Pagi hari tiba, mereka berbincang membicarakan tentang operasi kaki, namun Lewis tak punya cukup uang. Lewis masih takut untuk menekan tombol kotak itu. Setelah lama merenung, akhirnya Lewis menekan tombol kotak tersebut. Di scene berikutnya terjadi penembakan. Korban meninggal adalah seorang wanita muda yang masih mempunyai anak kecil. Sore harinya bel rumah berbunyi. Stewart datang menepati janji. Stewart membuka koper berisi uang $1 juta. Setelah memberikan uang itu, kemudian Stewart pergi dengan kotak. Ternyata yang meninggal adalah istri dari teman kerja Arthur di NASA. Saat mereka menghadiri pesta, Arthur diminta untuk menjadi yang pertama mengambil kado. Kebetulan dia mengambil kado yang berbentuk kotak. Setelah dibuka kotak itu, ternyata ada sebuah foto. Di rumah anak mereka sedang bermain dan terdapat hal yang aneh seperti orang lewat di belakang mereka. Bahkan di pesta ada murid yang aneh datang. Ada juga orang dari kejauhan memberikan kode dengan lampu dan teman Lewis yang tiba-tiba mimisan. Tiba-tiba Lewis ditelepon oleh Stewart yang menanyakan bahwa kenapa suaminya menyelidiki plat mobilnya di kepolisian. Stewart mengatakan masih ada tes kejutan akibat dia menekan tombol di kotak itu sampai kotaknya diprogram ulang. Yang sangat mencurigakan adalah murid Lewis di universitasnya. Arthur memutuskan untuk pulang setelah banyak menemukan kejadian aneh di pesta itu. Pada saat menaiki mobil, di kaca depan terdapat tulisan tidak ada jalan keluar. Selalu ada orang yang menunjukkan 2 jari kepada Arthur.
Sampai di rumah, pengasuh anaknya disuruh pulang dan diantarkan oleh Arthur. Dana, pengasuh anaknya itu menyarankan agar Arthur mengikuti Cahaya. Setelah itu pengasuhnya meninggal. Arthur panik dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Dana hidup lagi. Dia terlihat sangat ketakutan dan hidungnya mengeluarkan darah. Arthur mengambil kartu nama Dana yang ternyata nama aslinya adalah Sarah Matthew. Malam harinya mereka berdua gelisah tak bisa tidur. Arthur berlari ke ruang bawah tanah untuk memeriksa sebuah foto. Di foto tersebut ternyata ada foto Tuan Stewart. Pada pagi harinya, saat Arthur sudah pergi bekerja, Norma berbicara dengan Stewart melalui telepon. Stewart tidak ingin suaminya bermain-main dengan penyelidikan. Norma ingin berbicara empat mata langsung, akan tetapi Stewart bilang, dia sudah ada di halaman belakang melihatmu. Sarah ketakutan melihat orang itu. Ternyata yang datang adalah karyawannya. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata nomor plat mobil Stewart kepunyaan pemerintah. Stewart mengirimkan pesan kepada keluarga Arthur pasti melalui seseorang dengan ciri-ciri orang tersebut mengeluarkan darah di hidungnya. Arthur ikut menyelidiki di lokasi penemuan mayat. Ia menemukan sebuah nomor telepon dan mengambilnya. Ternyata Arthur dan Norma keduanya digiring ke sebuah tempat yang sama. Arthur dituju ke sebuah buku tentang karyawan NSA yang mati tersambar petir. Di saat itu juga secara horor semua orang yang duduk menoleh bersamaan. Sedangkan Norma dituju ke sebuah harddisk. Arthur tiba-tiba diikuti oleh orang. Kemudian Arthur mempercepat langkahnya sampailah ke ruang baca yang sudah ditunggu perempuan berbaju hitam yang mengatakan bahwa kau bukan karyawan. Arthur bilang ingin mencari pintu keluar terdekat. Namun Arthur sadar dan mengatakan kau istrinya. Wanita itu bernama Claire. Diceritakan olehnya bahwa Tuan Stewart hanya menguji Arthur. Kemudian ditunjukkan sebuah ruangan. Dia memberikan dua pilihan kepada Arthur. Norma sudah bertemu dengan Tuan Stewart. Luka yang didapat Tuan Stewart akibat sambaran petir. Dari peristiwa itu dia dapat berkomunikasi dengan yang membuatnya. Arthur dihadapkan dengan 3 pintu air yang 2 diantaranya adalah kutukan abadi. Arthur tak bisa menolak karena jika menolak sama saja kutukan abadi yang didapatnya. Akhirnya Arthur memilih nomor 2. Norma yang mengatakan rasa sayang karena mempunyai tubuh yang cacat. Oleh Stewart ia dikembalikan ke rumahnya dan terbangun di tempat tidur. Norma melihat Arthur di atasnya dengan terbungkus air. Setelah disentuh, air itu jatuh bersama Arthur suaminya. Air begitu banyak tumpah ke seluruh kamar dan turun ke lantai bawah. Ditemani anak mereka membersihkan tumpahan air tersebut. 2 orang yang bertanggung jawab di proyek Viking Mars sedang membicarakan tentang kisah Stewart yang dulunya mati tersambar petir dan hidupnya pun kembali. Setelah hidup kembali, Stewart mempunyai kekuatan atau kepintaran super. Stewart mempunyai banyak kotak yang siap untuk diberikan kepada seseorang untuk diujinya. Orang yang tak lulus tes atau ujian akan dibawa ke tes selanjutnya, yakni disuruh berjalan menuju cahaya yang terang. Tidak selesai sampai di situ, Arthur dibawa oleh seseorang dan Walter anaknya diculik. Ternyata yang menculik adalah Stewart. Arthur bersama orang yang sama mengalami kejadian seperti dia. Ternyata setiap anak yang diculik akan dibawa ke dalam kolam untuk melakukan pemindahan yang nantinya sang suami akan disuruh untuk memilih yang hidup antara istri atau anaknya. Tiba-tiba mobil diberhentikan oleh seorang Santa Claus dan langsung ditabrak truk kontainer dari arah samping. Setelah kecelakaan itu, orang yang akan menolong Arthur tewas di tempat kejadian. Sedangkan Arthur sudah berada di markas NSA, disambut oleh banyak tentara. Tiba-tiba Arthur dan Norma masuk ke rumah. Di dalam rumah sudah ditunggu Stewart. Stewart memberitahukan bahwa anakmu bisa kembali tapi dalam keadaan cacat, yakni tidak bisa melihat dan mendengar orang tuanya lagi. Benar kata laki-laki yang menolong Arthur bahwa dia akan dihadapkan pada 2 pilihan, yakni yang pertama hidup normal bersama anak yang tetap cacat, atau pilihan yang kedua Arthur disuruh menembakkan peluru tempat di jantung Norma, istrinya, dan anaknya akan sembuh total. Arthur sangat kebingungan. Setelah Stewart
akan pulang, dia mengatakan Walter terkunci di kamar mandi atas. Mereka segera berlari untuk menyelamatkan Walter yang sudah tak bisa mendengar dan melihat lagi. Mereka berdua dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Mereka berdiskusi dan Norma, istrinya, meminta Arthur untuk membunuhnya saja agar Walter bisa menjadi normal kembali. Ternyata jika di bagian tempat lain ada yang menekan tombol kotak itu, maka terdapat orang yang mati terbunuh akibat menekan tombol kotak tersebut. Begitulah alurnya The Box yang misterius. Dengan mengorbankan istrinya, Arthur telah menyelamatkan anaknya Walter untuk hidup normal kembali. Sementara itu Arthur ditangkap polisi. Tes kotak itu tetap berjalan. Dari berakhirnya film ini mengandung pesan bahwa mencari uang dalam jumlah banyak itu mustahil dilakukan secara singkat, kecuali dengan kerja keras dan tekun. Ya, sekiranya seperti itulah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel ini ya guys. Terima kasih, sampai jumpa.